bakal hadir, yang bakal muncul di bulan Januari ini siapa sih ya teman-teman ya, mengawali tahun ini ya, di bulan pertama ini teman-teman kita bakalan lihat ya. Buat kalian semua teman-teman Scorpio ya, dimanapun kalian berada, bacaan ini buat kalian general reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengernya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif, supaya apa, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan ya, monthly reading jadi bacaan ini bisa kalian temukan setiap bulan ya, temanya sama ya, kalian boleh lihat teman-teman ya di playlist kalau misalkan kalian ketinggalan. Barengan sama Oracle Card Indonesia yang senantiasa menemani kalian semua. Jadi pastikan stay tune ya di channel ini dan juga 2 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is adalah Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Oke, selamat menyimak teman-teman ya, dan kita baca yuk buat Scorpio ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. Siapa ya 5 sosok yang bakalan muncul ya di bulan Januari ini? Kita bakal lihat ya. Yang pertama ya, kita bakal lihat untuk sosok yang pertama. Apakah orang ini adalah orang baru atau apakah orang ini adalah orang yang lama ya? Kita lihat ciri-cirinya juga teman-teman ya. Alright, kalau dilihat di sini apakah orang ini adalah orang lama ya, ada cerita-cerita Uranus, which is potensinya orang ini adalah orang yang baru ya teman-teman ya. Tapi kalau dibilang maksud kedatangannya dia positif sih ya, walaupun kedatangannya dia nggak bisa diprediksi apakah akan di awal atau di akhir atau di mana gitu ya. Tapi yang jelas kedatangannya dia tidak mengkhawatirkan gitu, dalam artian bahwa hal-hal baik ya potensinya seperti itu. Kalau kita lihat di sini termasuk orang yang cukup introvert ya teman-teman ya, cukup introvert. Sebenarnya cukup oke sih ya kalau dibilang secara pekerjaan gitu kan, secara pemasukan orangnya itu cukup settle ya. Secara keuangan juga cukup bagus ya, orangnya cukup oke lah gitu ya. Cuman memang sensitif, perasa kayak gitu loh ya. Dan sebenarnya kalau misalkan dibilang orang tuh banyak banget yang ngelihat dia adalah sosok yang keren gitu ya. Kalau dibilang tegas-tegas, berani juga ya, gampang bergaul juga ya, kaku banget juga setengah mati teman-teman ya. Punya visi yang cukup oke, punya visi yang cukup bagus ya. Kalau dibilang ya itu dia tadi ya, secara banyak yang mau ngedeketin dia karena memang orangnya tuh secara future atau masa depan juga meyakinkan gitu ya. Cuman orang banyak yang nggak tahu kalau dia tuh ternyata orangnya tuh gampang down ya, gampang kehilangan mimpi dan harapan gitu ya. Gampang lah kayak begitu teman-teman ya. Lalu kalian tuh pernah punya cerita seperti apa, dalam artian itu dekatnya itu kayak apa gitu loh teman-teman ya. Pernah saling berharap gitu ya, pernah saling berharap. Tapi kalau misalkan dibilang di sini bisa jadi LDR ya teman-teman ya, bisa jadi LDR. Cuman banyak sekali kekecewaan kalau kalian berhubungan ya teman-teman ya. Banyak sekali kekecewaan ya, dalam artian kamu ya kemungkinan besar apa yang kamu inginkan dari dia enggak yang namanya kamu dapatkan, kayak gitu loh teman-teman ya. Seperti ini. Potensi zodiaknya ada Aquarius ya. Potensi sionya ada sio macan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini kurang lebih adalah sosok yang pertama ya, sosok yang pertama buat kamu. Nah, sekarang kita bakalan lihat untuk sosok yang kedua ya, seperti apa sih sosok yang kedua. Kita lihat. Ada Leo ya, ada Leo. Kalau dibilang sionya bisa jadi sio monyet ini. Oke. Apakah orang lama atau orang baru gitu ya? Orang baru nih teman-teman ya, baru dikenal ya. Baru dikenal.
ciri-ciri orangnya egois banget ya, egois, lalu suka kayak menang sendiri gitu loh teman-teman ya. Pembuktiannya besar nih, nggak bisa disenggol egonya ya teman-teman ya. Bisa, wah ya, bisa pembuktiannya luar biasa banget orangnya ya. Maskulin ya, sisinya maskulin. Kalau secara keuangan ini orang yang cukup moncer ya rezekinya ya teman-teman ya. Hangat ya, ya hangat, suka seenaknya sendiri juga iya ya. Mungkin jalan yang dipilih agak lain ya daripada teman-teman yang lain ya. Ataupun sekitarnya kamu yang lain gitu loh teman-teman ya. Tapi ini orang yang cukup tanggung jawab loh ya, kalau dipasrahin pekerjaan gitu kan, ataupun dia sudah berucap gitu ya sesuatu hal, dia pasti akan mengambil tanggung jawab tersebut teman-teman ya. Usianya bisa jadi sama atau lebih tua daripada kamu ya, jadi seperti itu. Tapi yang jelas ini orang yang suka banget jadi pusat perhatian. Artinya kalau misalkan ada orang lain gitu yang memperhatikan orang lainnya lagi gitu kan, bukan dia ya, dia bakalan akan menunjukkan taringnya gitu loh teman-teman, biar dilihat itu kayak gimana ya. Gampang kebawa emosi banget ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini ya, bahwa kebaikan sih ya kehadirannya dia teman-teman ya, bahwa kebaikan. Dan kalau dibilang akan ada kejujuran juga ya. Kebaikan-kebaikan yang terjadi adalah hal yang selama ini mungkin ditutupin ya, ini bakalan terbuka teman-teman ya, seperti ini. Dan ya bagus sih ya kalau misalkan ada orang yang terbuka, jujur gitu kan, dan untuk kehidupan ya pasti ya jauh lebih baik lah ya. Ada orang yang bilang kejujuran itu menyakitkan, enggak juga gitu. Kalau kita bisa melihat dari sisi yang lain ya, bisa memahami kejujuran itu sifatnya seperti apa ya, kita bakalan bersyukur untuk segala sesuatu hal ya yang sudah terbuka satu persatu ya, seperti itu. Yang jelas ya kehadirannya dia bawa kebaikan kok. Oke ya, kita lihat sekarang ini ya, potensinya di kamu ya, hubungannya bisa jadi LDR juga memungkinkan gitu kan, bisa jadi sosok orang yang di luar dari dirinya kamu, dalam arti sosok orang ketiga ya, bisa jadi seperti itu. Oke, kita lihat yang selanjutnya ya teman-teman ya. Kita lihat yang selanjutnya adalah sosok yang ketiga ya. Sosok yang ketiga ada Capricorn ya. Capricorn atau sionya kalau dibilang sio kerbau ya, memungkinkan sio kerbau seperti ini. Kalau dibilang apakah orang ini adalah orang yang lama, ada Saturnus di sini ya, orang yang sudah kamu kenal cukup lama ya, seperti ini, dan berusaha memang mendekat ya. Kalau dibilang ada hubungan secara family ya, kemungkinan ada family cuman sudah tidak bersama ya, kemungkinan seperti itu. Tapi ada cerita-cerita tentang apa ya, kalau dibilang ini halnya hal yang kurang baik gitu kan, berusaha untuk mengajak sebuah komitmen kembali gitu kan. Tapi kalau dibilang ada pernah pengkhianatan, ada pernah hal-hal yang kayak rahasia-rahasia disembunyikan ya, kemungkinan besar sih seperti itu sih teman-teman. Jadi cukup waspada dan hati-hati ya. Typically orang yang cukup nekat ya teman-teman, kalau emang udah punya mau ya, dia bakalan gimana caranya supaya dapet gitu loh ya, segala macam cara dilakukan buat mendapatkan tujuannya. Ini sosok yang cukup berani dan cukup nekat teman-teman ya, pinter menggoda, pinter merayu ya, walaupun kalau kita bilang ini sosok yang cukup tegas ya, seperti ini. Pekerja keras banget teman-teman ya, bekerja keras banget. Nah seperti itu. Lalu juga kalau kita bilang di sini typically orang yang apa ya bisa bersenang-senang gitu ya, bisa bersenang-senang. Dan memang kalau dibilang secara prinsip beda banget sama kamu, banyak bedanya banget gitu, sangat banyak malahan ya. Kehadirannya dia bawa energi yang kurang baik nih teman-teman, jadi kamu kudu hati-hati ya. Oke. Right, selanjutnya kita lihat untuk yang keempat ya, yang keempat yang datang. Wow ya. Ada Scorpio di sini ya, Scorpio, atau bisa jadi sionya sio babi. Nah,
kalau kita lihat di sini apakah hal ini adalah hal yang positif, kedatangannya kurang ya, kurang positif. Kalau kita lihat ada dampak-dampak hubungan-hubungan yang agak sedikit sulit, agak sedikit berbahaya, sesuatu hal yang mengundang hal-hal yang sensitif nih teman-teman ya, seperti itu. Hais. hubungan yang berbahaya, tapi kedatangannya dia membawa banyak sekali perubahan ya teman-teman ya, banyak sekali perubahan dan typically orang yang cukup tertutup ya, introvert tertutup, misterius banget gitu. Tapi kalau kita bilang dia punya sisi dimana pengalaman hidupnya dia cukup banyak, iya banget ya, seperti itu. Ini orang pintar, dia itu nggak kelihatan banget ya emosi atau kayak apa, itu nggak kelihatan teman-teman. Dia bisa cover itu dengan sangat baik sekali gitu, dia bisa tutupin itu dengan sangat baik sekali ya. Seperti ini. Nah kalau kita lihat di sini ya, hubungan kalian hubungan secara romantis ya, hubungan yang dimana kalian mungkin sudah punya pasangan ya, tapi saling suka, saling sayang ya, kemungkinan besar seperti itu mungkin terjadi sih teman-teman. Tapi yang jelas ada banyak sekali perubahan-perubahan yang bakalan hadir dengan kehadirannya dia, dan kurang baik sih ya potensinya. Di hati-hati juga ya di sosok yang keempat ini. Kita lihat yang kelima ya. Sosok kelima ada spiritual teman-teman ya. Sosok yang kelima, ada yang bilang bahwa ini juga sosoknya juga tertutup banget ya, tertutup, sensitif, gampang kepikiran gitu, suka kritik lagi teman-teman orangnya. Suka mengkritik ya. Kalau dibilang ini Neptunus ya, kamu kenal udah lama banget ya, seperti itu. Tapi kalau dibilang kedatangannya dia bawa hal baik, enggak juga teman-teman ya, kurang baik ya, karena bisa jadi justru kayak memecah ya kehadirannya dia dengan kritik-kritik yang mungkin dia sampaikan gitu kan ya selama ini ya, mungkin akan menyebabkan perpecahan antara kamu dengan seseorang ya, memungkinkan seperti itu teman-teman. Nah typically orang yang kayak gimana ini ya, orang yang punya intuisi sebenarnya cukup bagus teman-teman, cuman kayak agak susah untuk mengendalikan apa yang diucapkan ya, seperti itu, bikin galau ya. Feminim cukup rasa sensitif ya, punya ketertarikan dengan hal-hal yang sifatnya spiritualis ya. Ini orang introvert banget, tertutup banget teman-teman ya, seperti itu. Sibuk mengkritik ya, lupa untuk refleksi diri ya sih. Yang jelas dia dari jauh. Nah kalau kita lihat di sini hubungan kalian apa, sebenarnya kalau misalkan dibilang teman aja sih teman-teman ya, cuman memang deket lah gitu kan, deket secara emosional, hanya teman saja sebenarnya gitu, cuman kedekatan secara teman itu ada ya, seperti ini. Cuman ya memang orangnya tuh kritik banget teman-teman, kadang kayak males ya kalau pas lagi suasana hatinya lagi enak ya, mungkin itu sekedar kayak angin lalu gitu. Tapi kalau pas suasana hatinya lagi nggak enak gitu kan, suasana hatinya kamu maksudnya teman-teman ya, pastinya juga jadi berantem kan juga bisa gitu loh, hal-hal kayak gitu memicu ya. Oke. Ini adalah 5 sosok yang bakalan hadir ya di hidup kamu di bulan Januari ini teman-teman. Semoga bacaan ini ya bisa jadi motivasi buat kamu yang mungkin lagi kangen dengan seseorang, lagi mengharapkan kedatangannya seseorang ya. Afirmasi yang positif yuk teman-teman ya, buat kalian yang mungkin mengharapkan kedatangan seseorang ya, mampir yuk ke channel ketiganya Oracle Card Indonesia Sound Terapi teman-teman ya, karena di sana ya buat kalian mungkin mau belajar untuk afirmasi yang positif setiap hari, setiap pagi, setiap malam, setiap sore, setiap apapun ya teman-teman ya, itu bagus banget ya buat kalian yang terutama yang kepingin menerapi diri ke arah yang jauh lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi ya next month ya, dengan cerita-cerita atau orang-orang yang akan hadir dalam kehidupan kamu yang lebih menarik lagi ya. Tetap semangat ngadepin hidup ini ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.